Ini dalam surah Fatir. Sesungguhnya alladzina orang-orang yang yatluna kitab Allah, mereka senantiasa membaca kitab Allah, wa aqamus salata, menegakkan salat, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan mimma, artinya mimma, sebagian daripada apa razaqnahum, apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, sirron, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan terang-terangan. Mereka itu adalah yarjuna, orang-orang yang mengharapkan tijaratan lan tabur, perdagangan, perniagaan, bisnis lan tabur, yang tidak pernah merugi. Bapak-bapak lebih paham daripada saya, tidak ada satupun bisnis di dunia ini yang tidak pernah rugi. Pasti semuanya pernah rugi. Tetapi Allah sebutkan ini di sini ada tijaratan dan tabur, bisnis yang tidak pernah merugi. Siapa? Orang-orang dari yang senantiasa membaca Al-Quran, kemudian menegakkan salat dan menginfakkan sebagian daripada apa yang Allah titipkan berupa rezeki kepada mereka. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan bagi mereka ujurahum, pahala kebaikan mereka, wa yazidahum, dan menambahkan kepada mereka min fadli, dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun, syakurun, maha berterima kasih. Maha berterima kasih. Selanjutnya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa hadis daripada keutamaan Al-Quran. Warawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dan kami meriwayatkan dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah orang-orang yang ta'allama al-Quran, yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi belajar yang mengajar, belajar yang mengajar. Loh, sekali saya bukan ustaz, tidak ada masalah. Minimal kita punya anak, kita punya cucu, belum lancar, ajarkan ahli ba'da, supaya itu menjadi tabungan bagi kita ketika kita sudah meninggalkan atas dunia ini dan berpindah ke bawah dunia, bawah tanah. Diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihi alladhi huwa ashahul kutub ba'da Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari, di mana kitab Sahih Bukhari itu ashahul kutub, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mereka membaca Al-Quran wa huwa mahir bihi, dan mereka ahli, pandai, lancar, benar di dalam membaca Al-Quran itu, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat al-kiram yang mulia, al-bararah yang baik-baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fihi, dan orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia yatata'ta, terbata-bata, tertegun-tegun, tidak lancar di dalamnya, wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia merasa berat di dalam membaca Al-Quran itu, lahu ajrani, maka bagi dia 2 pahala. Rasulullah sudah menyebutkan memang di antara umat ini ada yang lancar, ada yang enggak lancar. Yang lancar bersama para malaikat yang mulia, yang yatata'ta, yang tidak lancar, berat sekali. Setelah baca Al-Quran 1 lembar tuh keringatnya kayak habis macul 1 kedoan itu ada. Tapi bagi dia ajran, 2 pahala. Rawahul Bukhari, Abu Husain, Muslim, Ibnu Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nasaburi fi sahihaihima. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'mini, perumpamaan orang-orang mukmin, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang dia membaca Al-Qur'an, mathalul utrujah, seperti buah utrujah. Utrujah itu buah seperti lemon besar, yang mungkin di Arab sana, di sini enggak ada. Bagaimana itu? Rihuha thayyibun, rasa baunya enak. Wa ta'muha thayyibun, rasanya juga enak. Orang mukmin kalau baca Quran seperti utrujah,
baunya enak, rasanya enak. Wa mathalul mu'mini, dan perumpamaan orang mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Al-Qur'an, mathalut tamrah, seperti kurma, la riha laha wa ta'muha hulwun. Kurma itu tidak ada baunya tetapi rasanya manis. Selanjutnya Rasulullah SAW memberikan pemisalan, wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, dan permisalan orang munafik yang dia membaca Al-Qur'an, mathalur raihanah, seperti raihanah. Raihanah ini tanaman. Kalau Ustaz Gaddafi menerjemahkan ini sejenis kemangi. Sejenis kemangi. Rihuha thayyiban wa ta'muha murrun. Baunya wangi, baunya enak, tetapi rasanya pahit. Ini orang munafik yang baca Al-Qur'an. Orang yang kelihatan secara zahirnya itu muslim, tetapi di dalam hatinya menyimpan permusuhan terhadap Islam. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathal Hanzalah, dan permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti Hanzalah. Hanzalah itu buah seperti labu kecil. Laisa la arihun wa ta'mun, tidak ada baunya dan rasanya pahit. Mungkin seperti pare, Pak. Ya, kalau kita pare. Tidak ada baunya tapi rasanya pahit. Ini Rasulullah SAW memberikan permisalan orang mukmin dan orang munafik. Kenapa orang kafir enggak? Karena yang baca, kemungkinan baca Al-Quran cuma dua itu kan, mukmin sama munafik. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala yarfa bihadal kalami fi ba'din naskhi bihadal kitabi aqwaman wa yadu bi akharin. Sesungguhnya Allah SWT yarfa'u, mengangkat dengan Al-Quran ini aqwaman, kaum-kaum, banyak kaum, karena jamaknya aqwam, wa yadu bi akharin, dan Allah merendahkan dengan Al-Quran ini sebagian yang lain. Maka ini satu faedah, barang siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat, hendaklah dia berinteraksi dengan kalam Allah Al-Quran, mengajak keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya semuanya untuk dekat dengan Al-Quran. Wa an Abi Umamah Al-Bahili, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai memberi syafaat kepada ashabnya. Sebagaimana diceritakan guru kami Ustaz Gaddafi, orang yang di dalam hatinya itu ada Al-Quran, meskipun dia nanti masuk neraka, maka hatinya tidak dibakar. Seluruh tubuh yang dibakar, karena hatinya menyimpan Al-Quran, meraketang surah Al-Ikhlas, Al-Fatihah. Alhamdulillah kita ini hafal surat-surat itu. Apalagi kita tabarok, di dalam hadis diriwayatkan yang hafal tabarok maka tidak diadab. Monggo Pak sambil dinikmati, tidak apa-apa. Saya tak baca dengan